Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mengkaji bersama dalam mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 4 berkenaan dengan periwayatan hadis, tahammul wal ada. Hal pertama yang saya lihat dalam sebuah makalah adalah referensi. Pada makalah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 referensi. Alhamdulillah cukup banyak. Meskipun ada satu referensi yang patut menjadi catatan dan masih kurang layak, yaitu dari WordPress. Nah, untuk selanjutnya usahakan jangan sampai mengambil referensi baik dari WordPress, dari Blogspot. Karena pernah kejadian suatu ketika saya cek dari Blogspot atau WordPress, karena ini blog pribadi, ternyata blog tersebut sudah tidak aktif. Maka usahakan ambil dari buku atau jurnal. Untuk keenam referensi ini sudah bagus. Hanya saja dalam penulisan ini masih kurang, karena ini menggunakan manual, tidak menggunakan Zotero atau Mendeley. Jadi dalam penulisan daftar pustaka itu tidak ada kurung buka atau kurung tutup. Nah, jadi ini contohnya titik spasi kemudian penerbit. Kemudian 2009 titik. Nah, ini juga Indonesia titik spasi. Kemudian kurung tutupnya tidak perlu, langsung titik. Nah, bagi yang ingin menulis dengan manual, maka harus tahu tata cara penulisan referensi atau daftar pustaka. Yang patut diperhatikan juga dalam referensi itu nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan. Jadi ini Aziz, Abdul. Nah, seperti itu. Jadi memang agak sedikit ribet dalam penulisan referensi. Maka saya sarankan supaya tidak ada kesalahan, gunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Ini catatan pertama. Untuk selanjutnya, kelompok 5 dan seterusnya, usahakan menggunakan aplikasi yang telah ditentukan. Kemudian, kata pengantar. Pada kata pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini merupakan kata bahasa Arab yang ditulis dengan Latin. Maka sudah sepatutnya ditulis dengan transliterasi. Transliterasi tentunya ditulis dengan miring. Assalamualaikum berarti A-nya panjang. Mu'alaikum warahmatullah menggunakan H. Matullahi A-nya panjang. Wa barokatuh. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan transliterasi. Begitu pula dengan waalaikumsalam. Ini juga seharusnya menggunakan transliterasi. Wassalamualaikum. Hanya panjang. Waroh menggunakan H. Matullahi wabarakatuh. Hanya juga panjang. Dan jangan lupa ditulis miring. Nah, baik selanjutnya. Daftar isi. Pada daftar isi, penulisan tahammul wal ada ini menggunakan transliterasi karena itu dari bahasa asing. Tahammul itu menggunakan H. Tahammul wa hanya satu, wal ada hanya panjang. Tahammul wal ada. Atau boleh juga ditulis tahammul wal wa atau al ada. Gini, seperti ini juga boleh. Kalau transliterasi seharusnya tahammul wa al ada. Nah, seperti itu. Kemudian penulisan hadis ini sudah tepat, sudah benar. Pada pendahuluan
Pada pendahuluan Islam itu menggunakan huruf besar I-nya. Kemudian ke bawah ini ya, ini tahammul wal ada, ini sudah benar. Tahammul wal ada. Nah, hanya saja ini haknya hak. Adanya sudah benar. Tabi'in. Bagaimana menulis tabi'in? A-nya panjang, B, ain, I-nya panjang. Tabi'in. Dan ditulis miring. Rumusan masalah. Nah, ini tahammul ada sudah benar, hanya saja haknya saja menggunakan hak. Tujuan juga sudah benar. Ini sudah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya yang banyak salah. Begitu pula dengan kelas lain yang masih banyak salah, ini sudah cukup baik untuk presentator atau pemakalah ini. Pembahasan. Baik, yang berwarna abu-abu ini akan saya jelaskan. Di sini syarat-syarat perawi. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya tersambung atau keterkaitan seorang perawi. Ini syarat utama bagi sebuah hadis agar dapat dikatakan sebagai hadis sahih, yaitu sanadnya tersambung dari Rasulullah SAW kepada perawi terakhir. Nah, kemudian dalam hal ilmu hadis ada 8 cara periwayatan hadis. Sama, mendengar langsung, menghadiri kajian seorang ahli hadis dan mendengar langsung hadis dari gurunya tersebut. Qiraah yang kedua. Qiraah hanya panjang, qiraah, dan ditulis miring karena ini transliterasi, yaitu murid membacakan hadis yang telah dikaji oleh guru hadis. Biasanya dibacakan di hadapan gurunya, membacakan hadis. Nah, jika sudah mendengar dari gurunya atau membacakan, maka murid ini mendapatkan sanad dari gurunya. Nah, dan nanti dia boleh memberikan sanad kepada murid-murid setelahnya. Ijazah. Ijazah yaitu menyebarkan kajian hadis yang telah mendapat izin dari seorang pengkaji hadis. Nah, sudah diberi izin untuk menyebarkan atau mengajarkan hadis tersebut. Ijazah. Munawalah, hanya panjang, yaitu mendapatkan ilmu hadis sekaligus izin untuk menyebarkan ke orang lain. Ini spasi. Kemudian mukatabah. Mukatabah itu menggunakan kah biasa, hanya panjang, yaitu memahami hadis-hadis secara tertulis dari pengkaji, baik secara langsung, lisan, dan tertulis atau surat menyurat. Kemudian i'lam ar-rawi, yaitu pengakuan seorang pengkaji kepada muridnya bahwa ia telah menerima sejumlah hadis. I'lam itu ain, maka seperti ini, hanya juga panjang. Rawi hanya panjang. Al-rawi boleh, ar-rawi juga boleh, tapi untuk transliterasi al-rawi karena semua menjadi al. Kemudian wasiyah menggunakan sod, wasiyah, yaitu mendapatkan karya seorang pengkaji atas kehendak sendiri saat ia meninggal, atau wasiat kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu hadis juga ada wasiat. Kemudian wijadah. Wijadah hanya panjang, yaitu menemukan sejumlah hadis tertentu pada buku. Ini banyak seperti dilakukan oleh anak dari Ahmad Ibn Hanbal, yaitu bernama Abdullah. Banyak mengambil hadis dari bapaknya dengan cara wijadah ini. Kemudian yang kedua, perawi harus bersifat adil. Ini sebenarnya syarat dari hadis sahih. Pertama, sanadnya tersambung. Kedua, adil. Adil itu maksudnya ibadahnya bagus, dia Islam balik, kemudian tidak melakukan banyak maksiat. Kemudian daya ingat yang tinggi, hafalannya kuat. Ada tamamud dhabt, sempurna hafalannya.
itu harus. Sedangkan jika naqis dhabt, hafalannya kurang sempurna, itu menjadi hadis hasan. Ada tipe, ini diperbaiki. Sikoh itu menggunakan sa. Jika transliterasi internasional seperti ini, jika transliterasi Menteri Agama seperti ini, sikoh. Kemudian perawi harus memiliki daya ingat yang tinggi. Ini sudah. Syad itu shin. Kalau transliterasi Menteri Agama SY, syad. Kemudian kalau seandainya transliterasi internasional SH, syad, dan ini menggunakan hanya panjang. Ini juga pembahasan hadis sahih sudah dibahas harusnya. Tidak perlu diulangi lagi. Ilat ini cacat juga sudah dibahas pada pembahasan hadis sahih pada kelompok ketiga. Jadi ilat itu cacat pada sebuah hadis. Meskipun terlihat sekilas itu hadisnya itu sahih, tapi ternyata ada cacat pada hadis tersebut. Contohnya apa? Hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atau mendoakan kepada orang yang berada di saf kanan. Ini ada cacat. Sebenarnya ada kekeliruan dalam mendengarkan riwayat tersebut dari perawi. Sebenarnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan bagi orang yang menyambung shaf yang kosong di depannya. Tahammul wal ada. Tahammul itu mengambil riwayat dari guru. Ada itu maksudnya adalah menyampaikan riwayat tersebut kepada muridnya. Jadi tahammul itu mengambil hadis dari guru, ada itu menyampaikan kepada muridnya. Nah, metode tahammul wal ada sebenarnya sudah dibahas di awal. Nah, ini harusnya tahammul wal ada tadi. Nah, yang ini, yang 8 ini harusnya dibahas di tahammul wal ada sini. Nah, yang pas karena ini pembahasan tahammul wal ada. Pengertian periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Lafaz itu apa? Lafaz itu apabila hadis yang disampaikan itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, sungguh segala sesuatu tergantung pada niatnya. Perawi-perawi setelahnya hingga Imam Bukhari, perawi terakhir, kemudian Imam Muslim dan sebagainya meriwayatkan sama persis bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jika riwayat tersebut sama persis dengan lafaz Rasulullah, maka disebut dengan riwayat secara lafaz. Nah, simbolnya apa atau bentuknya? Bagaimana jika seorang itu mengambil dari gurunya, simbolnya yaitu dengan lafaz sami'tu, saya mendengar langsung dari guru saya. Kemudian haddatsani. Haddatsani itu maksudnya adalah bahwa telah bercerita kepadaku guruku. Nah, seperti itu. Ra'aitu saya melihat Umar ibn al-Khattab yuqabilul hajar. Saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabilul hajar, yaitu mencium hajar aswad. Ini lafaz atau simbol untuk menunjukkan adanya tahammul wal ada. Terjadi periwayatan secara lafaz disebabkan beberapa faktor. Adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain Al-Quran. Larangan ini membuat sahabat harus menghilangkan tulisan-tulisan hadis sehingga dihafalkan sama persis. Saya loncat saja, saya cepat saja membahasnya. Kemudian meriwayatkan hadis harus memenuhi syarat berikut. Yang poin D, diperbolehkan bagi perawi yang tidak ingat lafaz aslinya, kalau masih maka boleh riwayatkan dengan makna. Tapi kalau masih ingat harus menggunakan lafaz.
Kemudian poin selanjutnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu yang terpenting adalah isi, maksud, kandungan, pengertiannya. Maka lafaz tidak jadi persoalan. Jadi diperbolehkan mengganti lafaz dengan muradifnya. Tetapi sebisa mungkin jika hafal maka menggunakan lafaz riwayatnya. Perawi dengan lafaz perawi dengan makna, meriwayatkan sebuah hadis dengan makna itu ada syaratnya. Pertama harus mengetahui bahasa Arab. Karena kenapa? Hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan oleh Rasulullah berbahasa Arab, sehingga bagi perawi yang paham bahasa Arab maka tidak akan ada kesalahan dalam meriwayatkan walaupun dengan makna. B, yang kedua, syarat yang kedua, periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa. C, bukan merupakan bentuk bacaan yang sifatnya ta'abudi seperti zikir, doa, adzan, dan takbir. D, jika ada keraguan. Nah, biasanya perawi itu kalau ada keraguan di dalam sebuah hadis atau matan hadis disebutkan au kama qala atau au nahwa hadza atau au nahwa dzalik. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan keraguan. Kemudian kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukanya hadis secara resmi. Setelah dibuka hadis secara resmi, maka para pengkaji hadis atau peneliti hadis itu akan dengan mudah menemukan lafadznya, lafadz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istilah-istilah dalam periwayatan hadis ini sebenarnya harusnya diisi dengan simbol-simbol tadi. Simbol-simbol yaitu haddasani, ra'aitu, sami'tu, itu harusnya dimasukkan dalam istilah-istilah atau lambang periwayatan hadis. Jadi istilah ini saya tuliskan saja istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Contohnya apa? Contohnya adalah sami'tu atau haddatsani atau ra'aitu. Gelar Amirul Mukminin fil hadis. Gelar ulama hadis Amirul Mukminin fil hadis. Cara penulisannya Amirul itu I-nya panjang, Amir al-Mukminin. Mukminin I-nya juga panjang. Fi al-hadis. Ini juga transliterasi Menteri Agama. Amirul Mukminin fil hadis. Kapan seorang itu disebut Amirul Mukminin fil hadis, maka sebenarnya Amirul Mukminin itu diambil dari lafadz khalifah, yaitu pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar. Nah, Amirul Mukminin fil hadis ini digunakan juga di dalam ilmu hadis. Sebagai contoh adalah Ibnu Hajar al Asqalani mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Ini footnote yang berwarna kuning, saya beri warna kuning kenapa? Karena ini diambil dari WordPress. Sudah saya sebutkan sebelumnya, jika ada sumber dari WordPress, Blogspot, dan sebagainya seharusnya tidak disertakan atau jangan mengambil dari sumber itu karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Al-Hakim. Al-Hakim itu apabila seseorang mampu menghafal hadis lebih dari 400.000 hadis beserta sanadnya. Siapa saja yang disebut Al-Hakim? Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Ibnu Dinar. Al-Hujjah apabila menghafal kurang lebih 300.000 hadis. Siapa saja itu? Hisham bin Urwah, Abu Hudzail, Muhammad bin Walid, Muhammad Abdullah bin Amr. Muhaddis. Muhaddis itu adalah orang yang memahami kutubus sittah, Musnad Ahmad, Sunan Baihaqi, dan biasa menghafal sekurang-kurangnya 100 hadis. Kemudian musnid. Musnid itu yang meriwayatkan hadis. Hafid itu biasanya disematkan kepada Ibnu Hajar al Asqalani, Al-Iraqi, Dimyati, Ibnu Daqiq al-Aid. Itu apabila
memahami lebih dari 100.000 hadis serta sanad dan matannya. Hufadid dunya, apabila menghafal lebih dari 1.000.000 hadis. Contohnya adalah Imam Ahmad bin Hambal dan murid dan Imam Syafi'i. Oh, ini maksudnya ulama mendapat gelar ini adalah Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 dan beliau masih bertemu dan merupakan murid dari Imam Syafi'i. Walaupun berbeda madhab, Imam Ahmad, madhab Hambali, dan Imam Syafi'i yang pengikutnya disebut Syafi'iyah, tetapi antara dua imam ini sangat menghormati antara satu dengan yang lain. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, tidak pernah selepas sholat aku meninggalkan doa untuk Imam Syafi'i, guruku, walaupun banyak permasalahan yang berbeda secara fikih antara kedua mazhab ini. Kalau Syafi'iyah subuh kunut, kalau Imam Hambali itu tidak kunut. Nah, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Saya kira sudah cukup bagus. Hanya saja perlu diperbaiki. Daftar pustaka, referensi, itu jangan menggunakan WordPress atau Blogspot. Kemudian penulisan transliterasi sudah lumayan. Usahakan penulisan footnote dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero dan Mendeley. Semoga presentator setelahnya bisa lebih baik lagi. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.